Bos-bos, ada bakery Korea yang lagi mencuri perhatian banyak orang nih. Yang beli sampai antri-antri, bos. Tuh, bukan cuma orang biasa. Artis kayak Roger Danuarta dan sang istri Cut Meyriska juga jadi pelanggannya loh. Eits, tapi tahu nggak siapa sosok di balik bisnis Mongsim Bakery ini? Yap, doi adalah Carla Yules, Miss Indonesia 2020. Nggak ada lagi tuh gaun khas Miss Indonesia yang doi kenakan. Sekarang berganti jadi apron. Carla siap melayani pengunjung sepenuh hati. Halo, saya dengan Carla Yules, owner dari Mongsim Bakery and Coffee. Penasaran dengan produk-produk apa aja yang ada dijual di Mongsim? Kita ada salt bread, kita ada financier, ada madeleine, dan masih banyak lagi. Penasaran seperti apa keseruannya? Tetap di Cuan Bos. Buat Carla Yules, berbisnis memang hal baru, tapi tidak dengan keahliannya membuat aneka kue dan pastry. Jauh sebelum ikut ajang kecantikan, Carla memang pernah mengecap pendidikan di sekolah pastry, bos. Meski sempat terhenti saat doi fokus mengemban tugas sebagai Miss Indonesia. Mungkin karena pada dasarnya didasari sama passion ya. Dari dulu suka banget baking. Ketika ada masa-masa mungkin pusing, stres, larinya pasti nge-baking dulu mau jam berapapun. Pada zaman kuliah ataupun zaman kerja ketika lagi pusing, kalau udah kerja seharian di dapur ya, nyarinya ke dapur buat terapi secara nggak langsung. Buat apa? Kalau orang zaman sekarang ngomongnya healing. Jadi dimana dapat rasa satisfy atau kepuasan sendiri gitu untuk baking. Jadi untuk ngerilis stres di situ. Halo, halo. Berbekal passion dan ilmu yang dipunya, Carla pun memantapkan diri untuk masuk ke bisnis kuliner. Nggak tanggung-tanggung, doi langsung menggait brand bakery yang sangat dikenal di Korea. Jelas, Carla observasi terlebih dulu sebelum memilih Mongsim Bakery. Carla lihat tren kuliner Korea terus mewarnai pasar Indonesia. Dan kehadiran Mongsim jelas bisa membuka kerancuan dari peluang yang ada. Mongsim itu diambil dari dua kata. Artinya mongdul, artinya batu yang bulat, yang kokoh itu. Shim itu shimjang hati. Jadi kita buat roti setiap harinya dengan ketekatan hati yang kuat gitu kan setiap harinya, dan itulah Mongsim. Kalau boleh saya highlight, saya terinspirasi juga dari kedua owner dari Mongsim Bakery and Coffee yang ada di Korea. Jadi Mongsim di Korea itu di leading oleh dua owner perempuan juga, umurnya mirip-mirip saya juga, dan mereka benar-benar membangun Mongsim itu dari nol pada saat itu. Dari tokonya yang petaknya cuma mungkin 2x3 tokonya, dan akhirnya sekarang punya 3 cabang di Korea. Berlokasi di Jalan Cililin, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bakery asal Korea ini mencuri perhatian dengan olahan roti dan cake-nya. Berbeda dengan bakery biasa, Mongsim menawarkan pengalaman mencicipi bakery Korea dengan banyak pilihan. Kalau punya Mongsim itu dia lebih soft, buttery rasanya, tapi tergantung lagi variannya apa. Jadi kalau misalnya variannya ada macam-macam, misalnya ada fillingan cream cheese, scallion, nah itu beda lagi Kak. Nah itu pokoknya buttery rasanya soft ya, tapi juga crunchy dari bawahnya, layernya tuh dapat banget Kak. Nah terus kalau untuk financier dan madeleine, mungkin saya langsung 2 kategori nih Kak. Financier, madeleine. Financier itu pada dasarnya juga memakai tepung almond Kak, tapi bukan gluten free. Jadi dua-duanya pakai tepung almond, tapi yang satu rasio tepung almondnya lebih banyak, satunya lebih sedikit. Bakery dari negara ginseng ini memakai sourdough sebagai dasar adonan rotinya loh bos. Ini supaya lebih sehat dan ramah di pencernaan. Boleh di-spill dong salah satu roti favorit customer? Nah ini dia bos, salah satu menu favorit di Mongsim Bakery and Coffee. Ini namanya Mongdok, yaitu Mongsim Hotdog. Jadi ini semua kalangan suka banget, dari yang muda sampai yang lansia suka banget dengan menu Mongdok yang satu ini. Karena kita pakai juga chicken picnic sausage dan juga pakai honey pesto. Cocok banget nih buat kalian semua, silahkan dicoba. Gak cuma menawarkan aneka roti dan cake, Mongsim juga menghadirkan aneka pilihan minuman. Kalau minuman kita ada beberapa sebenarnya di sini, tapi yang memang seperti keviralan yang ada ini itu pasti matcha sih nomor 1. Tapi yang bisa saya highlight di sini adalah sebenarnya kita ada menu terbaru, itu namanya Ice Cashew Latte, di mana kita buat sendiri sirupnya. Jadi tim barista saya buat sendiri sirupnya pakai roasted cashew, di boiling sendiri pakai sirup.
Terus habis itu langsung di blender lagi, dicampur dengan espresso, dicampur dengan oat milk, terus kemudian dengan sea salt cream di atasnya. Oh iya bos, meski semua resepnya berasal dari Korea, tapi Carla dan tim tetap lakukan rangkaian uji coba resep yang cukup panjang. Tujuannya demi menemukan cita rasa khas Korea yang sesuai dengan lidah orang Indonesia. Bahan bakunya mostly Indonesia, jadi bisa dibilang 80-90% Indonesia, semua ingredients dari Indonesia. Tapi memang tidak bisa dipungkiri harus memang ada yang diimpor, ada yang hand carry saya sendiri dari Korea juga sih Kak. Karena memang ada ingredients yang belum memenuhi standar di sini kalau memang kita mau menciptakan makanan yang premium banget buat orang-orang di sini. Bos, meski baru seumur jagung, Mongsim Bakery sudah punya tempat di hati para pecinta bakery di Jakarta. Carla dan tim sampai harus membuat setidaknya 700 hingga 1000 cake dan roti setiap harinya, bos. Mindset saya pada saat awal buka, hajar aja. Itu doang Kak. Itu. Memang kita nggak bisa bilang pasti hajar aja, pasti berhasil ya kayak. Bahkan Mongsim seramai ini pun saya juga, itu di luar ekspektasi banget Kak. Kualitas rasa, banyaknya varian produk dan pelayanan jadi kunci sukses Carla membangun bisnis bakery-nya ini. Sebagai owner, Carla nggak segan turun langsung untuk menyapa pelanggan dan menjelaskan produk yang ada. Nah, soalnya kalau jujur ditanya kedekatan, saya suka sih Kak, kayak engage sama customer. Yang penting saya juga bisa baca customer. Iya, betul. Kalau misalnya mungkin ya Kak, saya nggak suka tuh customer service begitu. Ya nggak bisa sih Kak saya lakuin dengan gitu. Hai, mau pick up ya Pak ya? Iya boleh, langsung di sebelah situ aja Pak. Aktivitas Carla di Mongsim pun diolah menjadi konten sosial media yang menarik loh bos. Viral di berbagai platform sosmed, jelas ngaruh banget ke cuan yang didapat bos. Jadi makanya ternyata itu menjadi favorit orang-orang. Dan kalau saya update untuk konten yang seperti itu, orang-orang makin kayak, ayo lagi dong upload lagi, kayak gini mau lihat gitu. Dan pengaruh sama sales juga, jadi terima kasih banget. Dengan harga puluhan ribu dan ratusan kue ludes terjual, sehari bakery Korea milik Carla ini bisa kantongi puluhan juta bos. Satu kali viral aja kita nggak bisa ngandalin itu, tapi memang marketing harus jalan, produksi juga jalan. Kalau misalnya engagement kita keluar ke customer itu nggak dapet, ya otomatis gimana kita mau produksi dari dalamnya Kak. Bos, dari Carla kita bisa belajar nih, apapun bisnisnya, lakukan dengan passion supaya nggak setengah-setengah menjalaninya. Nah, kalau tips dari aku buat bos semua teman-teman sekalian, kalau kalian mau buka bisnis, pastinya kalian yang pertama harus follow your passion. Jangan berhenti, jangan membiarkan diri kalian untuk kalah dari segala macam masalah atau kegagalan. Pokoknya terus, hajar terus, dan pasti kalian bisa semuanya. Yang penting, cuan bos!